Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Jan Febiani dengan NIM 210512140001. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama yaitu pengertian dari standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan, dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Selanjutnya yaitu OSI dan TCP atau AP. OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Sedangkan TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam satu jaringan internet. OSI layer dengan TCP layer ini memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda. Walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama, tapi OSI layer ini memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, prestation layer, dan application layer. Sedangkan TCP layer hanya memiliki 4 buah layer, yaitu network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Yang keempatnya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda pada tiap layernya. Selanjutnya yaitu perbedaan dari OSI dan TCP atau AP. Yang pertama yaitu dalam OSI layer memiliki 7 layer. Dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP hanya memiliki 4 layer. Selanjutnya yaitu yang kedua, semua standar yang digunakan pada suatu jaringan TCP layer bisa didapatkan secara percuma atau gratis dan tidak berbayar dari berbagai situs internet. Sedangkan pada OSI layer, untuk mendapatkan standar yang digunakan, kita harus membelinya di situs di internet yang menyediakan standar tersebut. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga yaitu TCP atau AP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana daripada model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari ini untuk mengakses internet adalah teknologi TCP atau AP, bukan teknologi OSI. Dan perbedaan yang keempat adalah OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Pada perkembangannya, OSI layer sedikit terhambat karena dia memiliki layer yang cukup banyak, tidak seperti TCP layer yang berkembangnya dengan baik karena dia memiliki sedikit layer, yaitu 4 layer. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP atau IP ini akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Selanjutnya yaitu protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama ada application layer, kemudian presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Selanjutnya penjelasan dari protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama application layer, yaitu berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol aplikasi yang digunakan yaitu HTTP Hypertext Transfer Protocol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http, juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Selanjutnya yaitu FTP File Transfer Protocol, yaitu protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Dan yang ketiga yaitu POP3, Post Office Protocol, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari suatu email, mentransfer agen yang akhirnya
mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Yang kedua yaitu presentation layer yang berfungsi untuk mengkonversi data, mengenkripsi data, serta mengkomprehensif data sehingga dapat dikenal penerima. Protokol aplikasi yang digunakan yaitu Telnet, yaitu protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke dalam satu host, data berjalan secara line text. Selanjutnya yang kedua yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang bisa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Dan kemudian ada Simple Network Management Protocol atau protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya ada Session Layer, yaitu berfungsi untuk membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Protokol aplikasi yang digunakan yaitu yang pertama ada NetBIOS, yaitu berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user untuk mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Selanjutnya ada NetBEI, yaitu NetBIOS Extend User Interface, yang berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang terakhir ada AppleTalk Data Stream Protocol yang berfungsi untuk memantau aliran di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut agar tidak terputus. Selanjutnya ada Transport Layer, yaitu berfungsi untuk mengatur flow protokol dan mengirim ulang data jika diperlukan. Protokol yang digunakan yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi, dan UDP atau User Datagram Protocol, yaitu protokol connectionless dan protokol dan proses-to-proses yang hanya menambahkan alamat port dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Selanjutnya yaitu Network Layer yang berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Protokol yang digunakan yaitu yang pertama Internet Working Protocol, yaitu mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Selanjutnya ada Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Dan yang terakhir ada Reverse Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Selanjutnya yaitu Data Link Layer, berfungsi untuk menambahkan MAC address pada setiap paket. Protokol aplikasi yang digunakan yaitu Point-to-Point Protocol atau protokol yang digunakan untuk point-to-point kepada suatu jaringan. Dan Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Dan yang terakhir adalah Physical Layer, fungsinya untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Physical layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya yaitu perbedaan TCP dan UDP. TCP yaitu Transmission Control Protocol dan UDP adalah User Datagram Protocol. Dalam protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web, inilah kegunaan dari TCP dan UDP, yaitu mentransfer data melalui internet ke perangkat server web. Perbedaan antara TCP dan UDP antara lain yaitu yang pertama, TCP merupakan protokol yang paling umum digunakan di internet karena dianggap lebih baik. Perbedaan yang kedua yaitu keduanya ada dalam penggunaan koneksi. Apabila TCP Transmission Control Protocol menggunakan koneksi, sedangkan UDP User Datagram Protocol justru tidak memerlukan koneksi sama sekali.
Lalu perbedaan yang ketiga yaitu TCP berfungsi saat sebuah pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya sedang melintasi internet, sedangkan UDP tidak hanya sebagai protokol pengangkut pesan. UDP dapat pula meneruskan paket yang dikirimkan ke pihak lain sehingga tidak hanya berhenti di satu tempat. Lalu perbedaan selanjutnya yaitu ada jenis aplikasi yang menerapkan protokol. TCP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat. Aplikasi yang menggunakan protokol TCP adalah platform email dan situs web. Sedangkan UDP ini biasa digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data sangat cepat seperti game, streaming, dan lain-lain. Sifat UDP ini hanya mampu menjawab pertanyaan ringan dari klien. Jadi untuk kecepatan transfer TCP lebih lambat dari UDP. Dan perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan mendasar antara TCP dan UDP adalah saat pengiriman data. Data yang diterima dengan protokol TCP lebih terjamin karena memiliki nomor urut dan akan dipulihkan apabila terjadi kesalahan, sedangkan UDP tidak. Inilah yang menjadi alasan mengapa UDP lebih cepat dari TCP. Sekian penjelasan mengenai standarisasi jaringan komputer dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.